Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sari, program studi pendidikan agama Islam, jurusan Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Buton, angkatan 2018 kelas C. Pada video kali ini saya akan mereview beberapa contoh perangkat keras pada komputer atau hardware. Adapun contoh beberapa perangkat keras pada komputer, diantaranya itu di sini saya akan menunjukkan beberapa foto atau gambar contoh perangkat keras pada komputer. Yang pertama itu adalah power supply. Gambarnya ini ya. Power supply. Power supply itu dia di sini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC sehingga dapat dilakukan manajemen sistem komputer. Yang kedua itu monitor. Ini monitor. Monitor itu adalah perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer, dan bagi komputer adalah monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Kita masuk pada printer. Gambarnya ini ya, printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer dan perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Itu adalah fungsi dari printer. Kemudian masuk pada perangkat keras selanjutnya, yaitu speaker. Ini gambar dari speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi untuk menghasilkan suara atau sebagai penghasil suara, itu speaker. Ini. Kemudian masuk pada perangkat keras selanjutnya, yaitu proyektor. Gambarnya yang ini ya, proyektor. Fokus. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Kemudian masuk pada perangkat keras selanjutnya, yaitu plotter. Ini gambar jelas, plotter adalah perangkat yang memiliki fungsi yang mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafik vektor. Perangkat ini menggunakan spidol, pensil, pena atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Kemudian masuk pada sound card. Ini sound card. Ini gambarnya ya, sound card. Sound card itu atau kartu suara itu dia berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau handphone. Ini sound card. Kemudian kita masuk pada perangkat keras selanjutnya, yaitu headset. Ini dia headset atau earphone. Headset adalah perangkat yang terhubung pada komputer atau telepon. Ya, genggam. Pada alat ini terdapat mikrofon sehingga pengguna dapat mendengar, tidak hanya dapat mendengar suara saja, tetapi juga berbicara dengan lawan bicara tanpa harus memegang perangkat terhubung yang digunakan. Kemudian kita masuk pada contoh perangkat keras selanjutnya, yaitu keyboard. Ini contoh gambar dari keyboard.
Keyboard itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa angka, huruf, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Itu fungsi dari keyboard. Masuk pada perangkat keras selanjutnya yaitu mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang ingin atau diinginkan oleh pengguna. Kemudian masuk pada webcam. Contoh dari gambar dari webcam. Webcam adalah kamera real time yang gambarnya bisa diakses melalui program instant messaging atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman yang dibentuk dalam format digital. Kemudian kita masuk pada contoh perangkat keras selanjutnya yaitu barcode scanner. Ini contoh gambar dari barcode scanner. Barcode scanner adalah alat yang berbentuk gagang. Dia berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kamera suatu kemasan barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner. Kemudian masuk pada contoh perangkat keras selanjutnya yaitu joystick. Joystick dia merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain games. Perangkat ini digunakan untuk bermain games pada komputer. Biasa kalau anak-anak gamers bisa menggunakan ini, joystick. Kemudian masuk pada scanner. Scanner dia merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Kemudian masuk pada mikrofon. Nih, gambar dari mikrofon. Fungsinya ini untuk merekam suara yang bisa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Ini. Kemudian masuk pada trackball. Yaitu perangkat keras yang bentuknya mirip seperti mouse. Hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat penunjuk pada komputer. Kemudian masuk pada flash disk. Kalau flash disk ini biasanya dia berfungsi untuk tempat penyimpanan data. Dia tempat penyimpanan data dengan kapasitas tertentu. Terus modem. Ini contoh modem. Kalau modem ini dia berfungsi untuk sebagai penghubung jaringan internet ke komputer. Like pen. Dia berfungsi untuk mendesain gambar dengan monitor komputer. Kemudian masuk pada CD-ROM. Ini. Dia itu digunakan untuk membaca compact disc atau CD dalam bentuk audio atau CD-ROM. Sedangkan yang selanjutnya itu compact disc atau CD. Contohnya ini. Compact disc atau CD. Merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data. Masuk pada contoh
perangkat keras selanjutnya yaitu floppy drive. Dia ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan, membaca data dari disket. Kemudian masuk pada CPU. CPU adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi, komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol dan input atau output spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Kemudian motherboard. Motherboard adalah perangkat yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Kemudian masuk pada prosesor. Prosesor adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengolah data yang masuk atau bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. Biasa disebut dia dengan otaknya komputer. Masuk pada RAM. RAM ini adalah penyimpanan sementara yang bersifat acak, biasanya disebut juga dengan memori kerja. Kemudian masuk pada ROM. Kalau ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. ROM dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbaharui. Biasanya ROM dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Kemudian masuk pada memori. Ini memori. Memori adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saja. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Kemudian masuk VGA card. Contohnya VGA card. Dia berfungsi untuk mengolah data grafis yang ditampilkan di layar monitor. Mengolah data gaya grafis untuk ditampilkan di monitor. Kemudian LAN card. Ini contohnya. Gambarnya LAN card. LAN card atau kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan atau network. Kemudian masuk ke CMOS. Dia suatu memori yang khusus yang berisi data vital mengenai konfigurasi komputer dan bersifat semi permanen. Terus contoh dari hard disk. Hard disk juga ini dia berfungsi untuk sebagai penyimpanan data. Dia juga itu berfungsi sebagai penyimpanan data. Kemudian floppy disk adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dilapisi lapisan persegi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian power supply. Dia perangkat yang ada dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Itulah beberapa contoh perangkat keras pada komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.